strategi apa saja yang dilakukan sama KPU Provinsi Sulut untuk mendorong partisipasi pemilih nih? Satu kali debat, kami harus berhadapan dengan mati lampu. Serius? Itu Serius? gemetar. Saya dan teman-teman komisioner dan teman-teman sekretariat itu menggagas pilkada ramah lingkungan dengan nol budget. Kalau alat peraga kampanye dibentangkan di Kota Manado, maka seperempat Kota Manado tertutupi oleh alat peraga kampanye. Wow. Alat peraga kampanye itu jadi tas, jadi tas belanjanya ibu-ibu. Yeah. Pada pelantikan KPPS se-Sulawesi Utara menanam kurang lebih 12.000 pohon. Halo teman pemilih, terima kasih Anda sudah mengunjungi kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan hari ini Anda menyaksikan podcast KPU RI bersama saya Reni yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Hari ini siapa sih tamu spesial yang mampir di podcast KPU RI? Inilah beliau Bapak Awaludin. Siap. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Siap. Dadah dulu ke teman pemilih. Dadah teman Halo pemilih. semua teman pemilih. Ya, kita kebiasaan menyebutnya teman pemilih. Oke, ya. siap. Kalau siap, di Sulut kan sudah ada podcast juga ya? Iya, alhamdulillah sudah ada. Sudah Mbak, ada kan? Sudah berapa aktif. tahun ya kalau di Sulut? Ya, di Sulut relatif sudah kurang lebih di periode pemilu kemarin sudah memang gitu, sudah aktif. ada, sudah berjalan. Kita baru renov aja ini. Oh, renov dengan ya? tampilan baru lah kira-kira. Facelift. Kalau di KPU Sulut di podcastnya menyebut penontonnya apa? Sama juga. Sama Sahabat. juga. Iya. Teman pemilih juga. Teman pemilih juga. Oh, cocok. Berarti kita sama ya. Dari hierarki sama gitu ya ceritanya. Ya. Pak Aldrin, terima kasih ya sudah siap. datang ke podcast KPU, dan hari ini kita tuh mau ngobrolin tentang tidak hanya partisipasi pemilih saat pilkada, tapi kita juga akan ngomongin tentang indeks partisipasi pilkada 2024. Siap. Karena pasti teman pemilih ini mungkin notice nih, ini studionya di mana? Ini kan bukan studionya podcast KPU RI yang di Imam Bonjol gitu. Ayo tebak kita ada di mana? Ini set khusus ya teman pemilih, ini set khusus. Lihat aja bentuknya agak berbeda. Kita berada di lokasi tempat dilakukan peluncuran indeks partisipasi pilkada 2024 yang dilakukan hari ini di Jakarta. Jadi situasi setnya memang agak berbeda seperti ini, dan suara yang berpartisipasi masuk juga agak banyak karena penontonnya agak banyak. Nanti editor ayo coba diliatin ke samping, ke belakang, nanti diliatin ya suasananya kayak gimana. Biar kerasa gitu keramaiannya. Iya. Baik. Nah, teman pemilih, hari ini karena sudah ada khusus Bapak Awaludin, beliau adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk divisi Sosdikli Parmas. Kalau di Sulut Sosdikli Parmas aja atau dan SDM? Dan SDM. Oh, dan SDM. Iya. Baik. Karena anggotanya 5. 5, ya. Baik. Berarti anggota KPU divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Ya, untuk Sulut. Nah, Pak Awaludin, boleh nggak diceritakan kepada teman pemilih kalau gambaran karakter pemilih pada saat pilkada di Sulut 2024 itu karakter pemilihnya tuh kayak gimana sih pas pilkada? Kalau pas pilkada sebenarnya relatif pada umumnya yang terjadi di negara ini ya, ketika kita melakukan evaluasi terhadap indeks partisipasi pemilu pada saat penggunaan hak pilih di hari pemungutan suara. Memang ada tren turun ketika kita membandingkan ini dengan pemilu tahun 2024. Angka partisipasi kita di pemilu 2024 ada di 82%. 82? Iya, 82%, dan di pilkada kita turun ke 76,60%. Memang ada, ya kayaknya kita butuh diskusi panjang soal ini karena memang ada fenomena di mana di beberapa kota di Provinsi Sulawesi Utara itu partisipasinya menurun saat pilkada. Oh, begitu. Justru pemilu rata-rata hampir sebuah ada di 81 sampai 82%, ini kita turun di pilkada. Ya mungkin fenomena ini pun di beberapa diskusi kita di teman-teman divisi Parmas se-Indonesia ini. Iya. Trennya ketika pilkada kelihatan trennya sama ya? Iya, gitu. kurang lebih hampir sama, dan di kita justru wilayah perkotaan itu yang justru
kelihatan penurunannya. Oh, Kalau begitu. di daerah kabupaten, apakah itu di kepulauan kita di Talaut atau di daerah Bolang Mongondo atau di Kabupaten Minahasa, kita relatif stabil angka partisipasinya. Oh, gitu. Bahkan kita ada satu kabupaten kota itu berada pada angka 90-an% pada pilkada. Wow. Tapi kabupaten. Di kabupaten. Di kabupaten. Wow. Untuk Berarti pemilihan kepala daerahnya. selekat itu, sepenting itu isu tentang pemilihan bupati wakil bupati mereka Ya. di lingkungan tersebut Iya, ya, Pak betul. ya. Sehingga mungkin magnetnya di situ kelihatan sekali bagaimana antusias masyarakat untuk Iya. datang memilih Iya. pada hari H. Betul, betul. Begitu kira-kira, Bu. Apakah situasi di mana kita baru saja melakukan segenap tahapan pemilu 2024, kemudian coblosan itu hari pemungutan suara di 14 Februari 2024, kemudian dalam waktu tidak terlalu panjang kita sudah harus melakukan Ya. hari pemungutan suara untuk pilkada, jaraknya berdekatan Bisa ya. ada faktor itu juga, bisa ada faktor itu juga, dan bahkan mungkin ini asumsi juga bahwa di wilayah perkotaan di mana aktivitas warga sudah sangat tinggi, tingkat pengetahuan juga justru Ya. mungkin sudah sangat tinggi, justru abai dalam urusan-urusan ini begitu. Bisa jadi ada situasi yang sangat berbeda, dan tadi sih sebenarnya di kelas-kelas kita dengan teman-teman Parmas yang lain mendiskusikan hal yang sama, bahwa ternyata bisa jadi ada situasi tingkat pengetahuan meningkat, tapi kemudian angka partisipasinya justru jadi menurun. Ada banyak faktor di dalam. Di Sulawesi Utara kurang lebih seperti itu juga kejadian Iya, yang ada pada voters turn out-nya ketika hari H Iya. pemungutan suara. Baik, Gitu baik, kira-kira. baik. Dan ternyata kalau kita melihat dalam beberapa pengakuan atau beberapa tayangan semacam podcast ini juga ternyata beberapa daerah juga memiliki tantangan-tantangan yang sama Ya, ya, betul. Pak ya. Baik, baik. Nah, teman memilih, rasanya kita ingin mendengar lebih banyak lagi tentang bagaimana situasi di mana teman-teman di penyelenggara pemilu di area Sulawesi Utara sana menyelenggarakan Pilkada 2024 kemarin. Maka jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman memilih, terima kasih banyak ya Anda masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Masih bersama saya Reni yang akan jadi host untuk hari ini bersama tamu spesial kita yang berkunjung di studio podcast dadakan ini, Pak Awaludin, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi Sosdikli Farmasi SDM. Nah, tadi kita udah bicara di segmen awal tentang karakteristik pemilih di Sulawesi Utara di masa pilkada. Nah, kalau boleh nih diceritain kepada teman pemilih, kira-kira selama proses pilkada kemarin ada strategi apa saja yang dilakukan sama KPU Provinsi Sulut untuk mendorong partisipasi pemilih nih, Ya, Bapak? memang dari hasil pemutakhiran data pemilih kita sudah hampir didominasi oleh pemilih milenial dan Gen Z di Sulawesi Utara. Kita kurang lebih sudah ada di angka 48 sampai 49% pemilih yang mendominasi Sulawesi Utara saat sekarang, sehingga ya memang butuh energi, butuh inovasi untuk bisa memastikan bahwa isu-isu yang kemudian berkembang di milenial dan Z ini kemudian terus terangkat ke permukaan sehingga publik merasa tertarik dengan pilkada maupun pemilu kita. Nah, ada beberapa program yang coba kita inisiasi bersama teman-teman komisioner yang memang pada awalnya ini memang menjadi sebuah kekuatan penting bagi KPU soal kekompakan komisioner. Memastikan bahwa program yang Parmas usulkan ini disetujui oleh teman-teman komisioner dan justru kemudian disupport dari banyak sisi termasuk anggaran dan seterusnya. Ada ada beberapa hal yang kemudian ini baru kami lakukan di Sulawesi Utara. Contoh, kita ada daerah yang cukup berjauhan, walaupun kita hanya 15 kabupaten kota, yang biasanya dalam pilkada sebelumnya debat kandidat itu terpusat di ibu kota, di kota Manado. Kota Manado. Dengan semua resiko dalam pilkada 2024, kami coba ekspansi ke daerah-daerah yang lain. Manado sebagai daerah terakhir kami melakukan debat, sedangkan 2 debat yang lainnya kami selenggarakan di wilayah kabupaten.
Di mana dengan itu? semua keterbatasan. Oh. Yang satu kami selenggarakan di kota Mobagu yang kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Manado. Satunya kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Manado di Kabupaten Minahasa di Danau Tondano. Minahasa. Iya, kami berupaya untuk ekspansi dulu. Ini biar masyarakat merasa didekatkan dengan isu-isu kepemiluan khususnya pilkada, dan kami dengan semua kekurangan, dengan semua tantangan, Gitu bahwa kan ya. pasti fasilitas di daerah ini berbeda dengan kota Manado lah kira-kira. Pasti. Dan akhirnya kami berupaya, dan bahkan ada situasi di mana pernah satu kali debat kami harus berhadapan dengan mati lampu. Serius? Itu Serius? gemetar. Oh iya? Saya rasa nyawa saya udah mau cabut dari diri saya itu. Itu berapa lama? Kurang lebih mati lampu ada 20 sampai 30 menit. Wah, itu Karena udah jebol gensetnya. astagfirullahaladzim. Dan memang saya, ini nyawanya udah mau kabur aja dari tubuh saya ini. Itu debat keberapa? Debat pertama Astagfirullah. di Kota Mobagu, dan memang ya sudah, ini semua resiko yang kita harus tanggung bersama, dan saya jujur disupport oleh teman-teman komisioner saya. Udah Pak Awal, maju terus. Ini niat kita udah maju aja. Ya sudah, kita maju. Luar Selanjutnya kami di beberapa bahkan di banyak sosialisasi, bukan beberapa saja, kami melibatkan ormas untuk turun langsung. Jadi biasanya kan yang pakem nih pada umumnya, ormas kami undang dalam forum KPU. Ini enggak, kami minta ormas silahkan buat forum, kami support. Mereka sampai ke pelosok, ke Miangas, mereka sampai, dan ormas itu yang akhirnya bersemangat, bersosialisasi, menyampaikan pesan-pesan baik dalam pemilu kita. Itu, dan setelahnya kami mau ke masa tenang ketika PPK sudah tidak lagi terlalu banyak aktivitas karena DPT sudah ditetapkan. Kami libatkan mereka dalam sosialisasi juga. Kami meminta mereka bahkan dalam pemilu sampai ke PPS, dan itu partisipatif dari teman-teman PPS. Mereka tidak meminta biaya. Jadi setiap minggu mereka diwajibkan membuatkan laporan 3 titik dalam seminggu. Mereka di tempat kopi, di tempat main gaplek, di tempat apapun, silahkan berbicara pemilu di situ dan menyampaikan tata cara, soal prosedur, soal kemudian yang substansi dalam pemilu kita. Bahkan hasil kami ini pemilu ya. Kalau pilkada kami sampai di PPK saja. Tapi kalau di pemilu kemarin kami bahkan mendapatkan data yang apple to apple dengan data Visip Unsrat, kaitannya dengan riset mereka bahwa sosialisasi dari calon DPD itu belum kena sampai di 50% jumlah total masyarakat Sulawesi Utara. Dan itu terbukti loh, Mbak. Bahwa ini ketika kami diskusi dengan Visip Unsrat, kami menemukan data yang sama. PPS menginformasikan bahwa publik Sulawesi Utara belum terlalu tahu informasi soal calon DPD. Oh gitu. Setelahnya akhirnya kami undang calon DPD, informasikan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sosialisasinya masih kurang nih. Kami sudah sampaikan, tapi kayaknya masyarakat yang belum kenal mana wajah calon DPD-nya, visinya bagaimana, dan seterusnya. Dan itu terbukti. Teman-teman Unsrat akhirnya mengapresiasi kami, dan dalam rapat pleno pun akhirnya ini menunjukkan bahwa teman-teman di PPS ketika bekerja menunjukkan bahwa sangat membantu calon DPD saat itu untuk bersosialisasi. Itulah upaya-upaya kita di dalam melakukan sosialisasi. Bahkan momentum, ada salah satu buku yang mungkin dipajang di perpustakaan itu ini. Mungkin Sulut? Oh bukan, ada yang satu. Ada yang lain kami lagi, menggagas Pilkada Sulut ramah lingkungan. Oh begitu. Dan kami melibatkan relawan kurang lebih 1.500 relawan di 15 kabupaten dan kota untuk program ini. Dan jujur secara budgeting ini sangat kecil programnya. Kami hanya menempel aja di beberapa program-programnya KPU, dan isu ramah lingkungannya tetap kami bawa. Kami dibantu oleh beberapa media, dibantu oleh beberapa NGO yang concern terhadap lingkungan. Bahkan hasil hasil daur ulang dari sampah yang dihasilkan dalam pemilu itu ada di kita. Oh iya, itu didaur ulang menjadi apa itu, Pak? Ada jadi gantongan kunci, ada yang jadi karabiner, ada yang, dan itu sampah yang kami kumpulkan dari aktivitas. Ada debat yang menghadirkan orang lebih dari 500 orang, pasti kami melibatkan
relawan ini untuk datang ke tempat dan kemudian mengumpulkan sampah-sampah dan setelah itu dikirim ke teman-teman yang sudah bisa melakukan recycle sampah. Dan alhamdulillah itu kami coba dokumentasikan dalam satu buku. Wow, luar biasa. Nanti teman-teman kalau pengen melihat juga bisa lihat di media sosial KPU Sulut mungkin bisa, ya. Bisa. Wow, ini sungguh sebuah pelibatan multi pihak ya dalam menggelar bagaimana masyarakat Sulut ini didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada ya. Luar biasa banget. Dan bicara tentang partisipasi multi pihak, multi aktor gitu. Omong-omong Pak Awaludin ini semakin meriah ya suasananya ya. Suara makin kenceng aja nih di sebelah nih kayaknya. Udah suara jeduknya, piring-piringnya, iya. Ya nggak apa-apa, ini biar nambah seru aja dia, nggak apa-apa. Soalnya ya namanya juga di tempat umum ya, jadi mudah-mudahan suara kita tetap bisa terdengar jelas sih sama teman pemilih semua ya. Nah baik teman pemilih dan juga Pak Awaludin, tadi sudah kita sempat mendengar sedikit tentang bagaimana aktivitas untuk meningkatkan partisipasi ini ternyata sudah merangkul multi pihak, multi aktor. Nah ternyata ini juga yang merupakan salah satu konsep dalam penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Di mana ini teman pemilih kita perlu mengingatkan kembali bahwa IPP ini merupakan penghitungan empiris tentang bagaimana sebuah partisipasi itu tidak hanya dilihat dalam voters turnout atau berapa yang menggunakan hak pilihnya di TPS, melainkan juga sudah menghitung bagaimana keterlibatan masyarakat dalam puncak-puncak tahapan pemilu yang lain. Penyusunan daftar pemilih, penyusunan DCS dan DCT, daftar calon legislatif ya, yang nanti namanya ada di surat suara. Terus kemudian mungkin di tahapan kampanye juga. Nah, dengan IPP yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia setelah sekian pemilu yang dilakukan di tanah air kita tercinta nih Pak Awaludin, ternyata baru pertama kali ini kita berhasil mewujudkan Indeks Partisipasi Pemilu 2024 dan Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Nah, kita juga pengen tahu nih, teman pemilih juga pengen tahu bagaimana KPU Sulut bisa menghadapi tantangan-tantangan ketika penyusunan IPP Pilkada ini. Karena kan prosesnya berjalan bersama dengan pelaksanaan pilkadanya tersebut. Kira-kira tantangannya apa aja, Pak Awaludin? Memang jujur sih, ini hal baru. Hal baru yang kemudian kami hadapi di mungkin ya di semua provinsi di semua provinsi, karena ini sudah merupakan gagasan dari KPU Republik Indonesia dan memang kita butuh untuk membakukan proses IPP ini sebagai sebuah kerja kelembagaan untuk bisa memastikan ini terus terukur. Kenapa? Karena yang kami alami di lapangan adalah di KPU provinsi adalah banyak teman-teman baik itu komisioner di level kabupaten kota maupun teman-teman sekretariat masih kebingungan untuk mengeksekusi data-data yang diminta oleh IPP. Bagaimana kemudian yang paling repot itu mendokumentasikan semua data yang kita butuhkan dalam IPP itu sehingga mudah untuk cepat data teknis umpama bagaimana teman-teman teknis kadang kan kemudian karena di divisi itu mungkin secara ke dalam ya ini kebutuhan kita aja teknis padahal divisi Parmas butuh juga. Begitu juga dengan data. Kita butuh seberapa banyak sih teman-teman divisi data umpama berkoordinasi dengan stakeholder umpama dengan Dukcapil dan seterusnya untuk mendapatkan problematika pemutakhiran data pemilih. Nah, soal pendokumentasian menjadi tantangan. Yang kedua adalah bagaimana kita di provinsi maupun kabupaten kota fleksibel berkomunikasi dengan teman-teman stakeholder kepemiluan kita di level kabupaten kota dan provinsi. Contoh ketika bicara tadi soal bagaimana permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih, bagaimana partisipasi pemilih. Kita butuh teman-teman Bawaslu tuh. Kita butuh teman-teman PPS juga, kita butuh teman-teman di PPK untuk memastikan adakah publik yang datang ke kantor PPS, kantor PPK atau ke pengawas desa, pengawas kecamatan untuk melaporkan dirinya secara partisipatif bahwa saya belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, data ini kan butuh kita kolek nih. Secara keseluruhan. Nah, ya melatih dan menjadikan ini sebuah rutinitas dan aktivitas kita setiap kepemiluan menurut saya
menjadi sangat baik untuk kita Ya. bisa memotret seberapa partisipatifkah kita, rakyat kita, masyarakat kita, stakeholder kita dalam pilkada. Gitu kira-kira Mbak Iya, Ren. iya, Itu iya. tantangan-tantangan tersendiri sih. Ada hal-hal, karena ini hal baru sih Iya, sebenarnya. iya betul. Gitu. Sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk memahami Ya. dengan baik dan, Ya. dan tentu saja sebaik-baiknya. Siap. Ternyata dari teman-teman KPU Provinsi Sulut kita belajar di teman pemilih IPP Indeks Partisipasi Pilkada ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan dokumen dan menata Ya. administrasi, tapi ternyata membutuhkan keuletan koordinasi multi pihak. Betul, Dan betul. ini sungguh hal yang tidak mudah, harus kita Betul, akui. betul. Ada waktu yang harus ditata, Betul. ada konsep yang harus diatur dan segala macam. Tapi berhasil dilewati. Iya, Berhasil seperti itu dilewati. kira-kira. Betul-betul. Ini kerja yang luar biasa sekali. Dan ini kita jadi kepo nih, teman pemilih. Kita jadi kepo. Kira-kira karena ini sekarang nih pilkada sudah selesai, kemudian IPP juga sudah dihasilkan gitu. Nah, kira-kira kalau sudah sampai di tahap saat ini, Pak Awaludin kalau bisa menggambarkan apa ya yang bisa dikenang, yang dikenang banget dari proses selama kemarin tidak hanya melaksanakan pilkada, tapi juga harus menyusun IPP ini, PP 2024 ini, apa yang paling terkesan banget? Kalau menyusun IPP sih, menurut saya kalau ini tinggal dibiasakan aja ke teman-teman. Dan bagaimana membangun koordinasi dengan lembaga dan stakeholder. Ya. Tapi dalam pilkada ada beberapa catatan yang kemudian ini menjadi sesuatu yang baik menggembirakan, apakah menjadi pengalaman dan seterusnya bagi saya. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, bahwa di debat dan mati lampu, asli. Itu Nggak gemetar kebayang saya, itu. nggak kebayang saya. Dan silakan Ini aja jadi di apa searching di enggak Google, gitu. debat, lampu mati dan seterusnya, itu asli. Dan akhirnya saya mengklarifikasi, memohon maaf dan seterusnya. Yang kedua adalah saya dan teman-teman komisioner dan teman-teman sekretariat itu menggagas pilkada ramah lingkungan dengan nol budget. Itu sesuatu yang menurut saya sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena saya disupport. Dan kedua, kami melibatkan kurang lebih 1.500 relawan yang rela mereka mendaftar di platform kita. Mengelola semua dinamika, proses, dan menyisipkan isu-isu lingkungan di dalamnya. Ya, ya. Mulai dari alat peraga kampanye yang kami coba kampanyekan. Kenapa? Karena ingin menggait Gen Z dan milenial nih. Ya. Bahwa di pemilu tidak hanya soal isu politik nih. Ya. Kita bisa menggandeng isu lingkungan, Ya. contohnya. Bahwa ada riset menyebutkan Kota Manado itu dalam pemilu 2019 menyebutkan bahwa kurang lebih 1/4 Kota Manado itu, kalau alat peraga kampanye dibentangkan di Kota Manado, maka 1/4 Kota Manado tertutupi oleh alat peraga kampanye. Wow, sebanyak itu. Sebanyak itu alat peraga Wow. kampanye. Sehingga waktu itu pimpinan waktu itu Pak Sudrajat pernah sempat hadir. Saya mengumpulkan semua penggiat lingkungan di Sulawesi Utara dalam satu forum dengan teman-teman kabupaten kota, Ya. dan kemudian mendiskusikan apa yang kita bisa intervensi tanpa kemudian mendegasikan, meminggirkan, Ya. menyampingkan regulasi kita untuk isu pilkada ramah lingkungan. Bagaimana alat peraga kampanye yang kami kumpul, Ya. Ibu Ren, di dalam pilkada kita, Ya. beratnya kurang lebih 1,5 ton. Wow, itu Alat besar peraga banget. kampanye yang kami kumpulkan Ya, kembali. Iya, kalau sudah ditarik kembali gitu. Iya, ya. kan Ya. KPU punya kewenangan untuk memasang nih. Minimal itu yang kami kumpul kembali. Ya. Kami kumpul kurang lebih ada 1,5 ton berat alat peraga kampanye itu kami kumpulkan lagi dari teman-teman PPS, PPK, dan dikembalikan ke KPU. Ya. Dan hari ini ada sebagian yang sudah masuk ke teman-teman upcycle yang bisa membuat alat peraga kampanye itu jadi tas, jadi begitu. tas belanjanya ibu-ibu. Iya, iya, ke pasar Ke ya. pasar Iya, ya, walaupun iya. ada wajah dari calon kepala daerah di dalam, tapi kan menurut saya ini sesuatu yang butuh Iya. untuk kita gagas. Iya. Di setiap event kami kemudian mengumpulkan kurang lebih sampah plastik itu mendekati angka hampir 500 kilo. Wow. Sampah sisa makanan yang kami sumbangkan ke teman-teman peternak di Sulawesi Ya. Utara Ya. itu kurang lebih hampir 1 ton. Wow. Banyak Itulah sekali. aktivitas lingkungan kita, dan kami pada pelantikan KPPS se-Sulawesi Utara menanam kurang lebih 12.000 pohon se-Sulawesi Utara, dan itu bisa dicek di dalam aplikasi yang kami bangun dengan teman-teman media. Bahwa ini semua bisa dikontrol, ini bisa dilihat kembali Ya. apa yang sudah dilakukan
saat pilkada Yap. kita. Dan ya walaupun ini baru sebatas gagasan kecil yang coba kami bangun di Sulawesi Utara, tapi alhamdulillah teman-teman yang terlibat di 1.500 relawan itu secara kelembagaan mau rela untuk bersama-sama dengan KPU memastikan pilkada kita berjalan dan ada hal-hal baru muncul di pilkada Sulawesi Utara. Betul-betul. Begitu. Berkesan sekali sepertinya suasana dalam penyelenggaraan pilkada 2024 jadi sulit ya. Selamat untuk teman-teman sesulut dan ternyata semengesankan itu. Kami senang sekali bisa menyebarluaskan cerita ini dari Sulawesi Utara. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk pemilu atau pilkada berikutnya. Lebih bisa lebih concern kepada lingkungan juga dan lebih mindful, lebih memikirkan kembali setiap proses tahapan bagaimana ini berimplikasi pada setiap aspek kehidupan kita. Baik. Pak Awaludin, terima kasih banyak terima kasih sudah mengundang KPU Sulut dengan di podcast hati. Yang lumayan keren lah ini jadi kiblatnya podcast se-Sulawesi se-Indonesia lah. Iya, betul-betul terima kasih. Kami juga senang Pak Awaludin juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sehat dan sukses selalu bersama teman-teman di Sulut. Ya. Terima kasih banyak dan teman pemilih, kami senang sekali bisa membagikan momen di mana kami bisa menceritakan bagaimana KPU Provinsi Sulawesi Utara membagikan cerita penyelenggaraan Pilkada 2024 dan juga tantangan dalam menyusun indeks partisipasi Pilkada 2024. Teman pemilih, saksikan terus semua podcast di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia karena kami akan selalu menyajikan informasi kepemiluan yang terbaru. Kini kita pamit undur diri, saksikan terus podcast KPU RI ya, jangan sampai ketinggalan. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai